pagi, Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan sukacita, kesegaran melalui sapaan firman Tuhan setiap hari oleh para pendeta GKI Ngupasan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan belajar bahwa ada kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa kecil dalam hidup kita. Seorang bernama Helen Keller pernah berkata demikian. Dulu aku selalu ingin melakukan hal-hal yang besar, tapi aku selalu gagal. Sekarang aku melakukan hal-hal yang kecil dengan cara yang besar. Ada banyak orang berpikir untuk menjadi hebat harus melakukan hal besar. Tetapi menurut Helen Keller, tidak. Helen Keller mengatakan bahwa ada banyak hal kecil yang bisa menjadi hal yang luar biasa dalam hidup kita karena kita mau mengerjakan hal-hal yang kecil itu dengan cara yang besar. Biografi seorang dokter spesialis bernama Howard Kelly diceritakan demikian. Howard Kelly adalah seorang dokter spesialis yang hidup di tengah-tengah keluarga yang miskin. Pada satu hari ketika dia pulang sekolah, dia sudah sangat kelaparan. Lalu dia memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah yang dia lewati. Howard Kelly memberanikan diri untuk mengetuk pintu itu dan dia berharap dia bisa mendapatkan makanan karena dia sudah sangat lapar. Pintu dibuka dan berdiri seorang gadis remaja di depan Howard Kelly dan Howard Kelly kemudian meminta segelas air putih. Tetapi gadis remaja itu melihat Howard Kelly dengan wajah pucat, kelihatan seorang anak yang lapar. Lalu gadis remaja itu masuk ke dalam rumah dengan tetap membiarkan pintu rumahnya terbuka dan kemudian dia keluar membawa segelas besar susu hangat. Lalu diberikan pada Howard Kelly untuk diminum. Lalu Howard Kelly minum habis susu hangat di gelas besar itu. Lalu Howard Kelly berkata, "Berapa yang harus aku bayar untuk segelas susu ini?" Gadis remaja itu berkata, "Ibuku mengajar bahwa ketika aku memberi sesuatu pada orang lain, aku tidak boleh meminta bayaran." Waktu berlalu puluhan tahun kemudian, Howard Kelly sudah menjadi seorang dokter spesialis. Wanita yang dulunya masih gadis remaja yang dijumpai Howard Kelly itu sudah menjadi wanita yang dewasa. Dan wanita itu mengalami sakit kronis. Sehingga rumah sakit di tempat asalnya sudah angkat tangan supaya wanita ini dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di mana ada dokter spesialis di sana. Ketika dia masuk ke rumah sakit di kota besar, lalu Howard Kelly mendapatkan tugas untuk merawat wanita ini. Ketika Howard Kelly membaca berkas wanita ini, dia tertegun karena ada keterangan kota asal wanita ini adalah kota di mana dulu Howard Kelly kecil bersekolah dan pernah mendapatkan segelas susu itu. Lalu Howard Kelly turun dari kantornya dan menuju ruang perawatan dan melihat wanita yang sedang dirawat itu, dan dia terkejut sekali karena wanita yang sakit itu adalah wanita yang dulu memang memberi dia susu. Lalu Howard Kelly merawat perempuan itu, wanita itu sampai sembuh. Sekian bulan dirawat dari sakit kronisnya dan sembuh. Tibalah waktunya untuk kemudian wanita itu menerima tagihan rumah sakit. Selama dirawat tidak pernah ada tagihan yang diberitahukan berapa yang sudah dikeluarkan untuk harus dibayar. Tidak ada. Selama dirawat tidak ada tagihan itu kepada wanita ini.
Ketika tagihan itu keluar, di akhir semua perawatan, wanita ini terkejut karena pasti jumlahnya akan sangat besar. Tetapi ternyata lembar tagihan itu hanya mencantumkan sebuah tulisan dari dokter yang merawat dia, yaitu Dr. Howard Kelly. Tagihan rumah sakit itu hanya menuliskan bahwa semua sudah dibayar dengan segelas susu dan ditandatangani oleh Dr. Howard Kelly. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah hidup Dr. Howard Kelly ini mengingatkan kita bahwa ada banyak hal yang kecil di dalam kehidupan kita yang dibungkus dengan cara kerja yang luar biasa. Dan itu menjadi sesuatu yang mengubah hidup. Berapa sih harga segelas susu? Tetapi bukan persoalan segelas susu yang diberikan pada Howard Kelly, tetapi kasih yang membungkus segelas susu itulah yang menjadikan itu luar biasa. Hal yang kecil ini dilakukan dengan cara yang luar biasa. Di dalam Alkitab kita menjumpai hal yang sama di dalam kitab Zakaria pasal 4. Zakaria pasal 4 ayat 9 dan 10 akan kita baca. Mari kita lihat Zakaria pasal 4 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Ayat 10a. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Persoalan terjemahan, saya akan menjelaskan terjemahan di ayat 10 punya banyak macam terjemahan. Di dalam terjemahan New Living Translation, ayat 10a itu diterjemahkan begini. Janganlah memandang hina permulaan-permulaan kecil ini. New Living Translation menerjemahkan dalam bahasa Inggris tentunya, saya akan membaca dalam bahasa Inggris. Janganlah memandang hina permulaan-permulaan kecil ini. Di dalam NIV diterjemahkan dengan sebuah kalimat tanya. Siapa yang membenci? Ya, siapa yang membenci dalam terjemahan NIV? Siapa yang membenci peristiwa-peristiwa kecil ini akan bersukaria. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ada begitu banyak peristiwa di dalam hidup kita yang nampaknya kecil dan hina. Tetapi kita tidak boleh lupa. Ketika Tuhan bekerja di dalam peristiwa-peristiwa kecil hidup kita, maka itu adalah cara yang besar yang akan mengagumkan. Seorang bernama Max Lucado pernah berkata keras. Dia mengatakan, janganlah kita merasa terlalu besar untuk melakukan hal yang kecil. Lihatlah Tuhan yang rela jadi kecil. Melakukan dalam kehambaannya cara yang besar untuk memberkati banyak orang. Kita diajak untuk menemukan bahwa hal-hal yang kecil di dalam hidup kita ketika kita kerjakan dengan cara yang besar, dengan cara Allah, akan menjadi berkat. Dan itulah panggilan kita. Lakukanlah hal-hal yang kecil dengan cara yang besar, dengan kesetiaan, dengan kasih, maka semuanya akan diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Apalagi dalam situasi saat ini, kita terus dipanggil untuk mengerjakan hal-hal yang bisa kita lakukan dengan kasih kita, dengan kesetiaan kita, supaya tetap menjadi berkat. Seperti sapaan firman ini setiap pagi. Kita diajak untuk terus melihat pekerjaan Tuhan dalam sapaan-sapaan firman. Hal-hal yang kecil mungkin,
Tetapi kita perlu tahu, sapaan firman ini dikerjakan dengan cara yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, mau mengasihi jemaat Tuhan. Dan hal-hal yang kecil, yang pendek ini, dengan durasi yang sangat pendek, tetap memberkati jemaat Tuhan. Biarlah Bapak, Ibu, dan saya terus menjadi berkat, melakukan segala hal, sekecil apapun, dengan cara Tuhan, dengan cara yang besar. Amin.